kami, karena sungguh kami mau meninggikan, memuji kebesaran-Mu Tuhan saat ini Bapa. Buka hati kami Tuhan Yesus, buka hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita mau sama-sama lebih sungguh lagi menyatakan kesetiaan-Nya di dalam hidup kita, karena kita sudah mengalaminya. Segalanya
hari yang berbahagia tentunya bagi kita semua, karena hanya oleh anugerahnya kita dipertemukan kembali untuk memuji dan menyembah Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Apa kabarnya Anda hari ini? Kita percaya bahwa rahmat-Nya selalu baru dan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Selama kita melibatkan Tuhan, maka kita akan berjalan bersama-sama dengan Tuhan dan kita akan menyaksikan bahwa berkat-berkat yang luar biasa akan mengikuti kita. Mari, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman-Nya, kita akan bersatu di dalam doa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu yang tiada habis-habisnya di dalam setiap kehidupan kami. Kami naikkan pujian, syukur, penyembahan kami hanya kepada Engkau. Sebab Engkau pribadi yang layak untuk ditinggikan, diagungkan ya Tuhan. Jalan-jalan-Mu tiada terselami, tetapi Engkau setia untuk menuntun kami. Engkau terus merindukan kami agar semakin indah di pemandangan-Mu, Bapa. Untuk itu Kau terus proses kami, Engkau terus bentuk kami, sehingga kami akan seperti apa yang Kau kehendaki. Demikian pula lewat kebenaran firman-Mu Tuhan, yang akan menjadi terang, yang akan menjadi kekuatan, dan yang akan menjadi penghiburan bagi setiap kami yang mendengarkannya. Roh Kudus tolong kami, sehingga firman Tuhan tidak menjadi benih yang sia-sia, tetapi tertanam dalam hati dan pikiran kami, bertumbuh, berbuah lebat, dan hidup kami menyukakan hati Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami siap untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Saya percaya kita sudah tidak asing lagi mendengar kisah Maria dan Marta yang tertulis di dalam Injil Lukas. Kita mungkin sudah mendengarkan banyak khotbah yang menerangkan kepada kita bagaimana makna rohani dari kisah Maria dan Marta. Tetapi saya percaya bahwa Alkitab kita bukan Alkitab yang terbatas. Firman Tuhan ribuan tahun ditulis dan mungkin kita juga sudah berkali-kali, mungkin beratus-ratus kali membacanya, maka firman Tuhan tidak akan pernah kehabisan makna untuk mengajarkan kita mengenal pribadi Tuhan. Saya pun khususnya membaca kisah Maria dan Marta sudah tidak 1-2 kali. Dan tidak 1-2 kali saya mendapatkan pengertian dalam kisah ini. Tetapi ketika terus dibaca, direnungkan, dan digumuli di dalam Tuhan, selalu ada makna yang baru, yang luar biasa, yang saya tahu tujuan Tuhan adalah membentuk pribadi kita untuk semakin indah, selaras, dan seturut standarnya Tuhan. Nah, mari kita kembali melihat kisah Maria dan Marta dan kita temukan lagi mutiara yang baru untuk menguatkan langkah-langkah kita. Injil Lukas pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-38 sampai dengan ayatnya yang ke-42. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima Yesus di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Kita melihat ada dua perilaku, dua sikap yang berbeda yang ditunjukkan oleh Maria dan Marta. Nah, mengapa ada keperbedaan? Dan pada akhirnya kita melihat Yesus memuji Maria. Yesus menghargai apa yang dipilih oleh Maria. Nah, tentunya kita ingin seperti Maria, mendapat pujian dari Tuhan dan pastinya mengalami apa yang baik yang datangnya daripada Tuhan. Nah, ketika saya membaca, tadi saya sudah katakan saya berkali-kali sudah membaca kisah ini, tetapi kemudian saya mendapatkan sesuatu ketika membaca kalimat
yang disampaikan di ayatnya yang ke-38. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima Yesus di rumahnya. Di rumahnya. Nah, kata-kata ini memberikan makna rohani di dalam pengertian saya. Oh, Marta menerima Yesus di rumahnya. Sedangkan Maria berbeda, kemudian kita lihat penampakannya. Nah, umat percaya yang diberkati Tuhan menjadi sebuah perenungan dalam kehidupan kita. Di manakah kita terima Yesus di dalam kehidupan ini? Di manakah kita sambut Yesus di dalam kehidupan ini? Marta menerima Yesus hanya sampai di rumahnya. Makna rohani yang tadi saya katakan yang bisa kita dapatkan adalah Tuhan tidak menghendaki diterima oleh setiap kita hanya sampai di satu posisi yang sebetulnya bukan itu yang ideal. Tuhan tidak ingin diterima oleh kita sebatas di pekerjaan kita. Tuhan tidak ingin kita menerimanya sebatas di pelayanan kita, di rumah tangga kita. Tetapi Tuhan ingin diterima oleh kita, di hati kita, di kehidupan kita. Dia bertahta, dia berdaulat di dalam hati kita. Nah, Marta hanya terima Yesus sampai di rumahnya. Makanya kemudian kita melihat penampakan yang berbeda tadi. Selama Yesus ada di rumah itu, Marta sibuk melayani kebutuhannya Yesus. Dia sibuk menyiapkan makanan, minuman, memperhatikan kebersihan rumahnya. Ya, sejauh itu saja. Yang dilayani oleh Marta adalah pekerjaan untuk Tuhan. Tetapi Maria, Alkitab mencatat, sepanjang Yesus ada di rumah itu, dia terus-menerus duduk dekat Yesus dan mendengarkan perkataan-perkataan Yesus. Marta melayani pekerjaan untuk Yesus, tetapi Maria melayani Yesus. Maria menempatkan Yesus bukan di sekitarnya, bukan di kegiatan-kegiatannya, tapi Maria meletakkan Yesus di hatinya. Makanya keinginan untuk dekat, untuk bersama-sama, untuk intim, untuk selalu bersama Yesus itu nyata dalam kehidupan Maria. Nanti kita akan lihat bahwa melakukan pekerjaan Tuhan tidak salah dan memang akan ke sana dampaknya. Tapi bukan itu yang utama. Ada banyak orang merasa kalau saya sudah melayani pekerjaan Tuhan, apalagi melayani di gereja sepenuh waktu, rasanya kita ini udah segala-galanya sama Tuhan. Justru yang terjadi adalah ada banyak orang yang sibuk melayani pekerjaan Tuhan, dan akhirnya kehabisan waktu untuk melayani Tuhan. Mereka sudah tidak pernah lagi berdua dengan Tuhan, intim dengan Tuhan. Dalam episode yang lalu kita bahas seperti itu. Ibadah personal mereka banyak gangguan. Nah, Maria tidak seperti itu. Karena Maria taruh Yesus di hatinya. Dia terima Yesus di kehidupannya. Makanya dia selalu ingin dekat, ingin dekat, ingin dekat, dan ingin dekat. Lalu kemudian, sepanjang Yesus ada di situ, Maria fokus aja sama Yesus. Wah, Marta sudah sibuk ini, sibuk itu, sibuk itu. Maria tidak mengganggu Marta. Maria tidak mempersoalkan Marta. Tetapi Marta mempersoalkan Maria. Kenapa orang itu? Kenapa orang itu? Suruh orang itu. Lihat, kalau kita tidak menerima Yesus sepenuhnya di hati kita, fokus kita nggak kepada Tuhan. Fokus kita kepada lingkungan kita, fokus kita kepada apa yang ada di sekitar kita. Dan kita mudah sekali menemukan sesuatu yang kita pikir keliru dan menghakiminya. Nah, ini salah satu tanda bahwa
Tuhan tidak bertahta di dalam kehidupan kita. Tuhan hanya taruh di bagian tertentu dalam kehidupan kita. Sehingga kita nggak fokus sama Tuhan. Mata kita nggak tertuju sama Tuhan. Tetapi kita jadi peka sama apa yang terjadi di sekitar kita. Dan mudah menyalahkan, mudah menghakimi, mudah kecewa. Marta seperti itu. Fokusnya sama sekelilingnya. Sedangkan Maria, dengar Tuhan, dengar Tuhan. Dan Maria tahu persis umat percaya. Itu yang benar, itu yang terbaik. Kebutuhan kita akan pribadi Yesus itulah yang utama. Kita butuh arahan Tuhan. Kita butuh perkataan Tuhan. Yang akan menguatkan, melindungi, mengarahkan dalam perjalanan kita di dunia yang gelap ini. Sedangkan kalau kita hanya sibuk dalam pekerjaannya, kita tidak pernah bergumul dengan firman-Nya. Nah, itu yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita jadi marah, jadi kecewa, dan lain sebagainya. Makanya kemudian kita lihat, orang yang tidak meletakkan Yesus di hatinya, yang tidak menerima Yesus dan menempatkannya di dalam kehidupannya, emosinya akan fluktuatif. Sensitifnya luar biasa. Seperti Marta. Mudah kecewa, mudah marah, mudah menyalahkan, rasa ditinggalkan, rasa tidak diperhatikan, rasa direndahkan. Nggak stabil hatinya. Ada banyak orang berkata karena tangki emosinya bermasalah. Tapi Maria, di hatinya ada Yesus. Di hatinya ada kasihnya Tuhan. Dia tahu Tuhan bertahta dan bersama-sama dengan dia. Sehingga dia tidak perlu khawatir dengan apapun yang terjadi di kiri kanannya. Dia tahu ada Yesus. Mazmur 62 ayat 2 berkata, aku tenang kalau ada Tuhan. Kalau bersama dengan Tuhan. Ya bukan berarti Maria tidak punya emosi. Tetapi dia tahu memanage emosinya. Dia jauh lebih tenang. Karena dia tahu dia bersama-sama dengan Tuhan. Nah, umat yang diberkati Tuhan, ini adalah sesuatu yang penting untuk kita perhatikan. Sampai di mana kita terima Tuhan? Sampai di mana kita menyambut Tuhan dalam hidup ini? Dan di mana Tuhan letakkan di dalam kehidupan kita? Ada orang yang memang butuh Tuhan supaya pekerjaannya dilancarkan. Butuh Tuhan supaya dia luar biasa dalam pelayanan. Saya tidak berkata pelayanan itu keliru. Maria pun melayani Tuhan dalam pekerjaan Tuhan. Dalam Injil Yohanes dalam sebuah pesta, Maria pun seperti perempuan-perempuan yang lainnya melayani pekerjaan Tuhan. Tetapi diawali dan didasari sesuatu yang penting terlebih dahulu. Bahwa Tuhan diterima di hatinya. Tandanya Maria mempersilahkan Tuhan mengatur langkah-langkahnya. Menegur, mengkoreksi dirinya. Mengubah hidupnya. Sehingga kita lihat dalam banyak cerita lain di dalam firman Tuhan. Apa yang dilakukan Maria selalu berkenan di hatinya Tuhan. Selalu Tuhan berkata, ini yang benar, ini yang benar. Kenapa? Ya karena Maria bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan bertata di hatinya. Bukan di luar. Tuhan bukan sebagai performa. Tuhan bukan sebagai sesuatu yang hanya tampak luar aja. Oh dia pelayanan, dia rohani. Oh dia pakai kalung salib, dia rohani. Oh dia bawa Alkitab, dia rohani. Bukan itu. Jagalah hatimu dalam segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Amsal 4:23. Kalau Tuhan bertahta di hatimu, maka akan tampak keluar dalam kehidupanmu. Dalam keputusan yang kita ambil, tindakan yang kita kerjakan, respon yang kita berikan terhadap sesuatu peristiwa akan sangat kelihatan, Ya, makanya
Kita nggak bisa mengelabui situasi dengan berkata, oh aku cinta Tuhan, hanya sekedar verbal. Padahal hatinya berbeda gitu ya. Nanti apa yang ada di dalam hati ketahuan, umat percaya, ketahuan. Ya. Nah, maka dari itu mari biarkan Tuhan diterima di hati kita. Bukan seperti Marta yang hanya sampai diterima di rumahnya, tapi tidak diterima di hatinya. Tetapi kita mau menerima Yesus dan membiarkan Tuhan bertahta, berdaulat, berkuasa di hati kita. Saya percaya kita semua akan dituntun Tuhan, akan dibimbingnya, diubah dan diprosesnya, apalagi kalau kita merendahkan hati di hadapan Tuhan. Dan kita akan seperti Maria. Kita akan berperilaku sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan Tuhan memuji kita. Dan Dia berkata, apa yang kita lakukan itu memang yang terbaik untuk kita lakukan. Mari umat percaya yang diberkati Tuhan, jangan seperti Marta, tapi kita belajar seperti Maria, Roh Kudus yang akan memampukan kita. Tuhan Yesus memberkati kita satu dalam doa. Tuhan, tolong kami untuk tidak menempatkan Tuhan di posisi-posisi yang tidak seharusnya. Tetapi biarlah kami menerima Engkau di kedalaman hati kami, di dalam kehidupan kami. Sehingga Tuhan sungguh-sungguh bertahta di dalam hidup ini ya Bapa. Tuhan bukan sekedar pajangan, Tuhan bukan sekedar penampilan, tetapi Tuhan adalah penguasa dalam setiap langkah-langkah yang ada. Roh Kudus tolong kami, sehingga kami sungguh-sungguh memiliki hubungan yang lekat dengan Engkau. Keintiman dengan Tuhan adalah segala-galanya dalam hidup orang percaya. Sehingga apapun yang kami lakukan, Tuhanlah yang menuntunnya. Dan itu semua nanti akan terpancar dalam kehidupan kami. Dan tidak mungkin tidak kalau hidup kami tidak jadi berkat buat banyak orang. Hidup kami pasti akan jadi berkat buat banyak orang. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Roh Kudus, Kau terus ajari kami untuk mengerti akan kebenaran firman-Mu, bahkan memateraikannya, sehingga kami bukan hanya jadi pendengar, tapi menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih untuk hari baru, terima kasih untuk kebaikan Tuhan, segala hormat, pujian, dan kemuliaan hanya bagi Engkau selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk kebersamaannya hari ini umat percaya. Saya senang sekali Anda sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Maju terus di dalam Tuhan, bertumbuh dewasa, dan kita terus diproses siap menjadi mempelai wanitanya Tuhan. Saksikan video-video yang selanjutnya. Untuk itu jangan lupa kalau Anda belum subscribe-lah dan tekan tombol like, atau kalau Anda ingin memberikan komentar-komentar membangun, isilah kolom komen kami yang tentunya itu akan saling memberkati. Dan kami mengucapkan terima kasih untuk segala support dan dukungan Anda. Kami pamit undur diri, sampai jumpa lagi dan Tuhan Yesus memberkati.